Di tengah pandemi corona yang tak kunjung reda, pemerintah dan DPR secara diam-diam justru membahas rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebuah koran menulis dengan judul besar, Paket Kilat Penjaga Konstitusi. Pembahasannya hanya singkat, 7 hari, selesai. Mengapa itu perlu dibahas? Mahkamah Konstitusi itu lembaga yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan sosiolog Sacipto Raharjo menyebut 9 hakim konstitusi itu ibarat idu geni. Idu geni itu ibarat lidah api dalam bahasa Jawa. Sekali 9 hakim konstitusi itu berucap, hampir 256 rakyat Indonesia harus tunduk. Betapa pentingnya posisi strategis dari hakim konstitusi. MK berhak untuk menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Begitu banyak undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK juga berwenang untuk mengimpeach presiden. MK juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Beberapa kali sengketa pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. MK juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Karena itulah paket kilat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu patut dicurigai. Ada apa di balik itu semua? Pemerintah dan DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari 2 periode alias 10 tahun menjadi 15 tahun. Usianya pun diperpanjang menjadi 70 tahun usia pensiunnya. Posisi ketua dan wakil ketua yang selama ini 2,5 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun. Ini adalah pertanyaan besar. Ini adalah kado dari pemerintah dan DPR bagi hakim-hakim konstitusi sekarang. Revisi Undang-Undang MK tentunya adalah hadiah bagi hakim konstitusi. Misalnya Ketua MK Anwar Usman yang seharusnya masa jabatannya akan berakhir pada April 2021 bisa diperpanjang menjadi 2026. Posisinya sebagai Ketua MK yang juga akan berakhir bisa diperpanjang 2,5 tahun kemudian. Beberapa hakim MK pun bisa mendapatkan manfaat dari revisi undang-undang itu. Tadi ada Anwar Usman yang sekarang berusia 64 tahun, sudah 2 periode 2011-2021 bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Kemudian Aswanto yang sekarang berusia 56 tahun, sudah akan 2 periode 2014-2024, ini juga bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Begitu juga Arief Hidayat, Wahidudin Adam, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Daniel Yusmik Pancastakihwuh. Ini yang baru 1 periode. Masa jabatan hakim yang menjadi 15 tahun boleh jadi adalah masa jabatan paling lama. Presiden pun dibatasi konstitusi hanya 2 periode, yaitu 10 tahun. Sekarang MK dibuka peluang menjadi 15 tahun dengan masa pensiun sampai 70 tahun. 15 tahun sebetulnya terlalu lama. Terlalu panjang jika dibiarkan tanpa adanya pengawasan. Pengawasan inilah yang menjadi permasalahan. Sebuah kekuasaan tanpa pengawasan itu sangat berbahaya. Sejarah telah mencatat Ketua MK Akil Mohtar kemudian ditangkap KPK karena memperjualbelikan putusan pilkada. Begitu juga Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang juga ditangkap oleh KPK. Ini mempertontonkan betapa kurangnya pengawasan.
Revisi Undang-Undang MK harusnya menyentuh dimensi pengawasan dan dimensi seleksi hakim konstitusi. Masalahnya adalah kritik dari masyarakat sipil itu tidak terdengar. Pemerintah dan DPR begitu kuat, begitu dikdaya, sehingga kritik-kritik itu sama sekali tidak pernah didengar. Tapi memang akan ada pertanyaan. Langkah-langkah itu menimbulkan pertanyaan. Apakah pemberian jabatan, pemberian kado memperpanjang hakim konstitusi itu semata-mata hanya kesepakatan dari DPR dan pemerintah? Itu adalah panggung depan politik. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti akan ada sejumlah pasal-pasal, akan ada sebuah undang-undang kontroversial yang kemudian berpotensi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kecurigaan barter inilah yang dicurigai oleh masyarakat sipil. Tentunya ada undang-undang soal Perpu Corona, ada undang-undang soal minerba, ada undang-undang nanti soal pemilu, ada rancangan undang-undang soal revisi undang-undang BI yang akan mengembalikan masalah BI, masalah pengawasan ke BI dan lain sebagainya, dihidupkanlah Dewan Moneter. Apakah itu persiapan-persiapan dengan lebih dulu memberikan hadiah kepada para hakim konstitusi yang akan jelas akan menikmati jabatannya. Tapi kita yakinlah Mahkamah Konstitusi tetap akan menjadi the guardian of konstitusi, akan menjadi the guardian of ideologi negara, dan dia tetap akan menjadi independen. Apapun kritik publik di tengah pandemi itu tetap diharapkan, dan apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.